Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tentang kongruensi. Materi ini diterangkan oleh Rahmatullah SPD, guru MTSN 5 Kota Padang. Pada kali ini yang kita bahas adalah kekongruenan dan kesebangunan. Kongruen dan sebangun ini sebenarnya hampir sama, hanya terletak pada perbedaan ukuran. Kongruen dalam bahasa kita sehari-hari ini adalah bentuk sama, ukuran sama. Sedangkan sebangun bentuk sama, sedangkan ukurannya berbeda. Boleh jadi diperbesar, boleh jadi diperkecil. Dalam hal ini, kongruen dan sebangun ini, kita nanti akan membahas pada dua hal. Yang pertama, pada bangun datar. Yang kedua adalah pada segitiga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali benda-benda yang kita lihat kongruen. Seperti rumah-rumah pada perumahan, itu rumah-rumahnya dibuat begitu sama, dengan ukuran yang sama, seperti pada gambar ini. Atau kalau kita perhatikan mobil, antara mobil yang satu dengan mobil yang lain, asalkan mereknya sama, maka mobil tersebut walaupun warnanya berbeda, tetapi bentuknya sama. Ukuran rodanya sama, ukuran badannya sama, lebarnya sama, tingginya sama, semua sudutnya pun sama. Kemudian pada sandal kita, ini adalah contoh kekongruen juga. Walaupun arahnya berbeda, yang satu yang kanan, yang satu yang kiri, tetapi secara bentuk dan ukuran, walaupun dia terletaknya saling berkebalikan, seperti tangan kita, ada yang kanan, ada yang kiri, tetapi ketika kita dempetkan, dia ternyata berimpit dengan pas. Maka inilah yang disebut dengan kongruen. Begitu juga pada tubuh kita. Andaikan kita belah tubuh kita menjadi dua bagian, maka yang bagian kiri ini akan kongruen dengan bagian kanan. Jarak mata yang ini akan sama dengan jarak mata yang ini. Jarak telinga kita pun insya Allah akan sama. Begitupun tangan kita atau kaki kita. Berbeda dengan sebangun, maka untuk yang kesebangunan ini, di sini ada pesawat-pesawatan. Kemudian di belakangnya ada pesawat yang sesungguhnya. Antara pesawat model ini dengan pesawat yang sesungguhnya, ini adalah benda yang sebangun. Bentuknya sama, sudutnya sama, seluruh ukurannya pun sebanding. Jadi perbedaannya untuk ukuran dia menjadi sebanding. Boleh jadi diperbesar, boleh jadi diperkecil. Begitupun dengan maket rumah ini. Antara rumah-rumah ini dengan rumah sebenarnya itu memiliki ukuran yang sebanding. Tetapi bentuknya oleh developer dibuat sama. Kemudian denah rumah kita dengan denah rumah kita sebenarnya. Pada gambar ini, dengan rumah kita sebenarnya, dia memiliki perbandingan yang sama. Bentuknya sama. Maka inilah yang disebut dengan sebangun. Apa pengertian dari kongruen? Warnailah bangun yang sama bentuk dan ukurannya. Pada gambar ini ada 3 warna, yaitu hitam, merah, dan biru. Maka semua yang berwarna hitam pada gambar ini adalah benda-benda atau bidang-bidang yang kongruen yang bentuk dan ukurannya sama.
Ini sama dengan ini sama dengan ini, semuanya sama. Kemudian yang merah ini semuanya pun ukurannya sama, bentuknya pun sama. Sedangkan yang biru ini akan sama dengan ini akan sama dengan ini akan sama dengan yang ini. Jadi apa itu yang kongruen? Kongruen itu adalah sama dan sebangun. Apa syarat dari kongruensi? Dua bangun data disebut dengan kongruen apabila pada kedua bangun itu terdapat yang pertama, sisi-sisi seletak sama panjang atau sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang seletak sama besar. Ingat, pada sisi sama panjang, pada sudut sama besar. Jangan sampai terbalik. Ukuran tinggi adalah cm, ukuran berat adalah kilogram. Begitu pun dengan ini, sisi seletak sama panjang, sudut seletak sama besar. Sebagai contoh, trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Sebab, kalau kita perhatikan atau kita dempetkan, kita putar, maka ternyata panjang sisi A ke B sama dengan panjang sisi R ke S, sehingga AB sama dengan RS. Kemudian panjang sisi A ke D sama dengan panjang sisi QR. Kemudian panjang sisi BC sama dengan panjang sisi PS. Selanjutnya panjang sisi CD sama dengan panjang sisi PQ. Kenapa sama? Karena kita telah membuktikan bahwasanya ternyata dia pas berdempet. Artinya apa? Syarat pertama, sisi-sisi yang seletaknya sama panjang. Maka kita akan membuktikan syarat yang kedua. Apakah sudut-sudut yang seletaknya sama besar? Maka pada besar sudut A sama dengan besar sudut R. Besar sudut B sama dengan besar sudut S, besar sudut C sama dengan besar sudut P, besar sudut Q sama dengan besar sudut D. Sehingga karena dia memenuhi dua syarat ini, sisi yang seletak sama panjang, kemudian sudut yang bersesuaian sama besar, maka kita telah membuktikan bahwasanya trapesium ABCD dan trapesium PQRS ini adalah sebangun. Untuk bangun-bangun yang lain, andaikan kalian ingin membuktikannya, apakah dia kongruen, maka syarat pertama yang kalian harus perhatikan adalah yang pertama, buktikan terlebih dahulu sisi-sisi yang seletaknya, apakah sama panjang atau tidak. Andaikan dia sama panjang, maka kalian masuk pada pembuktian yang kedua. Apakah sudut yang seletak sama besar? Andaikan salah satu dari dua ini tidak terpenuhi, berarti dia tidak kongruen. Tetapi untuk segitiga ada hal yang istimewa. Segitiga-segitiga yang kongruen. Sebagai contoh misalkan A, gambarlah segi 4A BCD yang panjang sisinya adalah panjang AB sama dengan DC, panjangnya adalah 5, panjang AD dan BC sama dengan 3. Maka siswa pertama membuat segi 4. Kebetulan segi 4 yang dibuatnya adalah persegi panjang. Dengan panjang AB adalah 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian panjang DC adalah 3, 1, 2, 3. Otomatis karena ini 3, otomatis ini juga 3, ini 5, otomatis ini juga 5. Namun ternyata siswa kedua membuat jajar genjang dengan panjang AB adalah 5, sedangkan panjang BC-nya atau AD-nya adalah 3. Maka untuk soal ini kedua siswa menjawab benar. Ini adalah segi 4, ini juga segi 4, panjang AB-nya adalah 5, panjang AB-nya juga 5, panjang BC-nya adalah 3, ini juga BC-nya juga 3.
Tetapi apakah siswa 1 dan siswa 2 gambarnya kongruen? Tentu tidak. Secara bentuk dia tidak sama. Artinya apa? Kalau kita perhatikan panjang sisinya sama panjang, tetapi besar sudutnya apakah sama? Kita tahu bahwasanya besar sudut ini adalah sudut 90 derajat. Ini 90, ini 90, ini juga 90. Sedangkan ini kalau kita perhatikan, ini tidak mungkin sudut 90 derajat. Ini adalah sudut lancip. Sedangkan yang ini adalah sudut tumpul. Artinya, kedua bangun ini tidak kongruen. Kenapa? Besar sudutnya tidak sama, walaupun panjang sisinya sama. Berbeda untuk soal yang kedua, yaitu soal yang B. Gambarlah EFG. Segitiga EFG dengan sisi EF adalah 5, EG adalah 6, dan FG adalah 4. Maka siswa pertama membuat EFG. Panjang EF-nya 1, 2, 3, 4, 5. Panjang EG-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang FG ini adalah 1, 2, 3, 4 sesuai dengan soal. Berarti siswa pertama telah menjawab soal dengan benar. Kemudian soal kedua dijawab oleh siswa kedua dengan menggunakan terbalik EFG. EF-nya dibuatnya sudah benar 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian FG-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian EG-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Timbul pertanyaan, apakah kedua bangunan ini adalah kongruen? Maka kita harus membuktikan bahwasanya sudut-sudutnya sama, kemudian kita membuktikan bahwasanya sisi-sisinya sama panjang. Maka cara yang paling gampang untuk membuktikannya sebagai awalan ini, maka kita membuat garis, kemudian kita angkat. Kemudian kita coba memutarnya. Ternyata dia pas berempet. Maka otomatis panjang EG sama dengan panjang EG yang di sini. Kemudian panjang FG yang ini juga sama. Kemudian panjang yang sisi yang lain juga sama. Kemudian kita perhatikan ternyata sudutnya pas berdempet, otomatis besar sudutnya sama. Maka dari kesimpulan soal ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya andaikan sisi-sisinya sama panjang, pasti sudut segitiga sama besar. Sehingga kesimpulan pertama kita adalah dua segitiga adalah kongruen jika sisi-sisi yang seletak sama panjang. Ini disebut dengan sisi-sisi-sisi atau disingkat dengan SSS. Contoh kedua, gambarlah segitiga PQR dengan PQ adalah 5, sudut P adalah 60 dan PR adalah 6. Usahakan gambar yang kamu buat berbeda dengan yang dibuat oleh temanmu. Atau nanti silakan buat dua gambar di rumah dengan bentuk yang berbeda. Coba kamu potong, apakah dia berdempet atau bagaimana? Sebagai contoh Bapak buktikan di sini. Kita yang pertama, tentu kita buat dulu adalah garis PQ dengan panjang adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita singkirkan roller kita. Kemudian kita buat sudut 60 derajat. Oke, kita pastikan antara titik tengah ini bertemu dengan titik ujung garis kita. Kemudian kita tandai dengan di sini besarnya adalah 60 derajat. Setelah kita tandai, silakan kita pindahkan penggaris kita atau busur kita. Kemudian kita ambil penggaris, paskan dia di sudut P. Kemudian kita ambil panjang garis dengan ukuran 6. Oke, ini ukurannya 6. Maka yang inilah yang disebut dengan sudut 60 derajat. Maka kita mendapatkan sekarang PQ adalah 5, panjang PR adalah 6, sedangkan sudut P-nya adalah 60 derajat. Maka kita selanjutnya adalah tinggal menghubungkan antara garis Q dengan garis R. Ini dia. Sehingga kalau seandainya kalian buat dua gambar yang lain, kalian dempetkan, insya Allah ini pasti berdempet.
Maka dapat kita tarik kesimpulan, dua segitiga adalah kongruen jika pada kedua segitiga itu terdapat dua sisi yang seletak sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Inilah yang disebut dengan sisi, sudut, sisi. Jadi ini sisi, ini sudut, ini sisi. Inilah yang disebut dengan sisi, sudut, sisi. S, SD, S. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh yang ketiga. Gambar segitiga KLM dengan ukuran sudut K adalah 75, KL adalah 7, dan sudut L adalah 45. Atau silakan buat dua gambar, tetapi usahakan bentuknya berbeda dengan yang kamu buat sebelumnya. Berarti kita membuat dulu garis KL adalah 7. Jadi dari K KL adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kita ambil busur. Pastikan ujung garis kita berdempet dengan pusatnya. Kemudian kita tandai di sini adalah 75 derajat. Kemudian ini kita hubungkan dengan sebuah garis putus-putus untuk sementara. Kemudian kita tandai juga sudut 45. Oke, ini sudah pas juga. Di sini adalah 45. Berarti jarak skala ini kan 15 ini. Kalau kita perhatikan, berarti dari 0 ke sini ada 15, ini ke sini 15, ini ke sini 15. Otomatis dari sini ke sini adalah 45 derajat. Maka kita tandai dengan warna merah ini. Kemudian kita hubungkan. Maka inilah yang disebut dengan titik M. Karena K dan L sudah ada, berarti yang belum kan titik M. Maka kita hubungkan, maka kita dapatkan segitiga KLM. Setelah kamu buat dua buah segitiga, silakan potong dan dempetkan. Apa hasil yang kamu temukan? Maka insya Allah dia pasti berdempet dengan sempurna asal kamu mengukurnya dengan benar. Sehingga nantinya dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dua segitiga adalah kongruen jika satu sisi seletak sama panjang dan dua sudut pada sisi itu sama besar. Jadi di sini perbedaannya adalah sisinya yang diapit oleh sudut, sisi, sudut. Ini sudut, ini sisi, dan ini sudut. Maka inilah yang disebut dengan sudut, sisi, sudut. Berbeda dengan yang tadi, yang kedua adalah sisi, sudut, sisi. Sudut diapit oleh dua buah sisi. Sedangkan yang sekarang, sudut yang mengapit satu sisi. Yaitu perbedaannya antara yang kedua dan yang ketiga. Sedangkan yang pertama tadi hanya sisi, sisi, sisi. Oke, dapat kita tarik kesimpulan nantinya. Bahwasanya untuk kongruen itu ada 3 syarat. Yang pertama sisi, 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 sudut, sisi. Yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut. Bagaimana yang keempat ini? Apakah dua segitiga yang sudut-sudutnya seletak sama besar, apakah dia kongruen? Kita coba membuktikannya. Maka siswa pertama, kalau kita hanya meminta siswa membuat sudut yang sama, sebagai contoh ini, yang pertama ini, siswa membuat sudut 60 derajat untuk seluruh sudut-sudut pada segitiga tersebut. 60, 60, 60. Kemudian siswa kedua membuat juga 60, 60, 60. Ini adalah segitiga sama sisi, ini juga segitiga sama sisi. Tetapi kalau kita perhatikan, apakah panjang sisinya sama? Berbeda. Maka dapat nanti kita tarik kesimpulan dari contoh yang kedua ini juga 40, ini adalah 40, ini 50, ini juga 50, tetapi ukurannya berbeda. Panjang sisinya berbeda. Maka dia tidak selalu kongruen walaupun sudut-sudutnya sama besar. Jadi untuk sudut yang sama dia tidak selalu kongruen. Maka secara umum dapat kita simpulkan bahwasanya dua bangunan tadi disebut kongruen
apabila kedua bangun itu terdapat, yang pertama, sisi-sisi yang seletak sama panjang, yang kedua, sudut-sudut yang seletak sama besar. Ingat, untuk bangun datar seluruhnya, segi 4, segi 5, segi 6, dan yang lain-lain sebagainya. Tetapi untuk segitiga, kita cukup membuktikan 3 saja. Yang pertama, kita buktikan apakah dia sisi-sisi. Kalau sisi-sisinya sama, pasti dia kongruen. Kemudian yang kedua, kita cukup membuktikan ada sudut yang sama besar diapit oleh 2 sisi yang sama panjang. Yang ketiga, ada sudut yang sama besar, 2 buah, mengapit 1 sisi yang sama panjang. Ini kesimpulan kita. Kita coba membuat pengembangan. Apakah sisi-sisi sudut atau sudut-sudut itu dia selalu kongruen? Kita coba pada segitiga ABC dan segitiga KLM. Ini kita perhatikan bahwasanya ini segitiga ABC, ini KLM. Ketika ini kita dempetkan, ternyata sudut B itu berdempet dengan sudut L. Artinya apa? Besar sudut B sama dengan besar sudut L. Kemudian panjang dari M ke L itu sama dengan panjang B ke C. Kemudian kita perhatikan juga di sini kita coba dempetkan antara M dan A. Juga ternyata M ke K sama dengan panjang C ke A. Tetapi apakah bangunnya sama? Ternyata tidak. Maka untuk sudut sisi dia tidak selalu kongruen. Jadi walaupun AC sama dengan KM, BC sama dengan LM, dan sudut B sama dengan sudut L, tetapi kedua segitiga ini tidak kongruen. Jadi sisi-sisi sudut belum tentu kongruen. Begitu juga dengan segitiga, apabila dia sudut D sama dengan sudut P, sudut F sama dengan sudut R, sudut E sama dengan sudut Q, ketiga-tiga sudutnya sama, tetapi dia tidak menjamin bahwasanya dia kongruen. Bagaimana penggunaan kongruen dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam soal? Ada 2 contoh soal. Lihat gambar di kanan ini. Buktikan bahwasanya segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Kita perhatikan ini 7, ini 25, ini 24, ini 7. Maka kita coba jawab dengan yang pertama ini. Panjang AC sama dengan panjang KL. Kenapa sama? Karena pada soal dijamin panjangnya juga 7, ini juga 7. Berarti untuk yang pertama sudah diketahui. Kemudian panjang AB pada soal ini dikatakan adalah 25 cm. Maka tentu kita harus membuktikan panjang ML ini juga 25 cm. Maka dengan menggunakan Pitagoras, tentu ini panjangnya adalah 7 dikodatkan ditambah dengan 24 dikodatkan, tentu hasilnya adalah 49 ditambah dengan 576 hasilnya adalah 625. Kita tarik akarnya hasilnya adalah 25. Sehingga kita dapat membuktikan bahwasanya panjang AB sama dengan panjang LM, yaitu sama dengan 25. Yang ketiga, kita membuktikan lagi bahwasanya panjang BC kita ini adalah 24. Apakah ini 24 sama dengan yang ini? Tentu kita dengan cara yang sama kita menggunakan juga Pitagoras. Berarti 25 kuadrat dikurang dengan 7 kuadrat. 25 dikurangkan dengan 625 dikurang dengan 49 hasilnya adalah 576. Maka 576 adalah 24. Maka dapat kita buktikan bahwasanya panjang BC adalah 24, panjang KM juga 24. Sehingga panjang BC sama dengan KM sama dengan 24. Karena ketiga sisinya sama, sisinya sama, maka terbuktilah bahwa segitiga ABC dan segitiga KLM adalah kongruen karena sisi-sisi seletak sama panjang atau SSS. Untuk contoh yang kedua, kita akan membuktikan bahwasanya segitiga RUT ini kongruen dengan segitiga TSQ.
Pada soal diketahui bahwasanya panjang PQ, garis PQ ini sejajar dengan UT. PQ sejajar dengan UT, kemudian PR, PQR itu sejajar dengan ST. Maka besar sudut QST dengan TUR yang ini adalah sehadap. Kemudian STQ dan URT yang ini dan yang ini juga sehadap. Dan kita tahu bahwasanya sudut-sudut yang sehadap ukurannya sama besar. Kemudian yang ketiga, U adalah titik tengah PR. U ini adalah titik tengah PR. Otomatis UKR adalah sama dengan UKP. Dan UKP atau PU tentu sama dengan ST. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya UR sama dengan ST. Karena ada sudut mengapit sisi, ada dua sudut mengapit sisi, tentu ini yang disebut dengan sudut sisi sudut. Maka terbukti bahwasanya segitiga SQT dan segitiga UTR adalah kongruen sebab dipenuhi sudut sisi sudut. Untuk soal selanjutnya, buatlah garis-garis sedemikian rupa sehingga bangun di bawah ini terbagi menjadi 9 bagian yang kongruen. Maka kita akan menggambarkan satu bagiannya itu adalah seperti gambar yang di sini, sebuah trapesium siku-siku. Maka kita buatkan garisnya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan kita nantinya akan membahas lebih lanjut tentang kesebangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.